Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Ita untuk saya wawancarai tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 1 Purworejo. Nanti ada 8 pertanyaan Bu Ita yang ingin saya ketahui tentang bagaimana Bu Ita sebagai guru senior di SD Negeri 1 Purworejo mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika atau rujukan moral. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Pertama-tama saya terlebih dahulu mengamati, setelah itu mengambil kesimpulan dari yang telah saya amati tadi. Terus saya bermusyawarah dengan teman sejawat untuk kemudian mengambil keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil itu bisa sesuai dengan aturan dan Terima kasih. Berarti untuk membedakan dilema etika atau rujukan moral itu ada kolaborasi ya Bu? iya, betul sekali. Kemudian yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keputusan yang ini juga benar, mengambil keputusan yang itu juga benar. Bagaimana Ibu? Sama seperti pertanyaan tadi, untuk kasus ini juga saya akan pertama-tama itu menganalisis dulu. Setelah itu, ketika masalahnya sudah kita ketahui apa penyebab masalahnya, saya akan komunikasikan lagi dengan teman sejawat, baru mengambil keputusan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu Ita, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ada tahapan-tahapan untuk mengambil keputusan dilema etika atau tidak? Ada. Yang pertama, tentu saja kita mencari apa sih akar permasalahannya, kemudian menganalisis. Terus setelah dianalisis, saya juga pastinya butuh masukan dari teman sejawat. Baru terakhir saya akan memutuskan untuk memutuskan masalah tersebut sehingga tidak melanggar aturan. Tadi ada identifikasi masalah dulu, kemudian menganalisis, setelah itu ada refleksi ya Bu? Iya, betul sekali. Memutuskan. Bagus sekali Bu Ita. Kemudian berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif itu adalah ketika ada suatu kasus, kita harus mengkaji dulu masalah itu, lalu kemudian kita mencari cara, dan tidak lupa kita juga sharing dengan sehingga mungkin ada masukan dari yang lain. Tapi ada kolaborasi ya? Kolaborasi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang kita jalankan selama ini? Tidak ada waktu khusus untuk menyelesaikan sebuah kasus. Saya akan berusaha untuk secepatnya ketika ada sebuah kasus, ya saya secepatnya untuk menganalisa. Terus tahapan-tahapannya ya sesuai kasusnya seperti apa. Terima kasih. Kemudian berikutnya Bu, pertanyaan yang ketujuh ya Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu bekerja sendiri atau ada orang lain yang membantu? Ya, pastinya saya tidak bisa bekerja sendiri karena kita di lingkungan sekolah, kita butuh kerjasama dengan teman sejawat, khususnya dengan pengawas, dan kita butuh sekali untuk
menyelesaikan masalah itu kita melihat bagaimana sih akar permasalahannya. Ada kemungkinan Bu dari pihak luar yang bisa membantu menyelesaikan kasus ini atau cukup hanya intervensi sekolah saja? Mungkin tergantung masalahnya. Ketika masalah itu bisa diselesaikan di dalam sekolah, saya akan cuma berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Tetapi ketika itu kok sudah mencakup luas, mungkin saya akan bekerja sama dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan masalah. Terima kasih bagus sekali Bu Rita. Ini menjadi pengalaman buat saya tentang bagaimana menjalankan keputusan yang bijak. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di bidang etika? Menurut saya, pengalaman adalah guru terbaik. Dan ketika kita mengambil keputusan, seyogianya kita mempertimbangkan hak anak-anak. Anak itu jangan sampai kita rugikan dalam kita mengambil sebuah keputusan. Berarti kalau saya harus bawahi, semua berpusat pada anak gitu ya Bu. Cukup Bu, terima kasih sekali atas waktunya, terima kasih sekali pengalaman belajarnya kali ini, sehingga saya dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah SD Negeri 1 Bulurejo, bagaimana mengambil keputusan dilema etika atau kejujuran. Terima kasih Bu, sehat selalu. Selamat siang Pak Ramadan. Selamat siang Bu Helen. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Yang lebih utama bisa mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah. Sebelum saya melakukan wawancara, terima kasih sekali ya Pak. Bapak sudah bersedia meluangkan waktu Bapak untuk melakukan percakapan ini. Saya melakukan wawancara kepada Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Bapak terkait keputusan dilema etika atau rujukan moral. Oh begitu Bu ya. Berarti terkait dengan keputusan yang biasa saya ambil di dalam kegiatan-kegiatan ataupun kepentingan di sekolah Bu ya. Iya, betul Bapak. Siap-siap. Nanti saya akan mencoba sebisa yang saya bisa jawab. Oke, terima kasih Pak. Nanti ada sekitar 8 pertanyaan yang saya ajukan Pak. Siap-siap. Dimulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Oh iya, iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau masuk ke kasus rujukan moral Pak? Oh begitu ya Bu ya. Kalau saya mencoba mengidentifikasi terkait dengan kasus dilema etika, kalau saya sepengetahuan saya yang namanya dilema etika itu adalah situasi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana pilihan secara moral itu ya benar, tetapi di situ memang bertentangan, benar lawan benar lah katakan ya. Nah kalau yang satunya terkait dengan dilema moral itu adalah kasus yang di situ memang benar lawan salah, itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Oh begitu ya. Kalau saya mengambilnya keputusan tentunya semuanya harus dipertimbangkan ya. Semuanya harus dipertimbangkan. Saya pelajari dulu dua keputusan itu, nanti terutama terkait dengan pengambilan keputusan nanti berdampak ke belakang. Kalau dampaknya itu saya rasa dua keputusan itu, yang keputusan satu dampaknya lebih sedikit, dengan pertimbangan seperti itu mungkin saya akan mengambil keputusan yang paling sedikit dampaknya. Tapi dalam tanda kutip saya tidak boleh mengesampingkan dari keputusan yang juga menurut saya dampaknya itu jauh lebih besar.
Sehingga di sini butuh sebuah ketelitian, butuh sebuah hati nurani juga ikut berbicara di sini. Sehingga tidak ada di sini ketika saya mengambil sebuah keputusan adanya di situ gelo nang buli, Kecewa ya Pak? kecewa di belakang Iya. karena keputusan yang saya ambil ternyata yang bagus yang ini. Harapannya tidak seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti Bapak juga akan mempertimbangkan tentang dampak dari keputusan yang Bapak ambil, Iya. gitu ya Pak. Kemudian yang ketiga, apa saja langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan tadi? Langkah-langkah itu yang pertama saya akan pelajari dulu, sedikit banyak nanti keputusan ini imbasnya itu seperti apa. Terus yang kedua juga saya juga ingin nanti keputusan ini jangan sampai keputusan yang saya ambil ini juga berimbas menjadi sebuah persoalan baru. Juga sangat dibutuhkan saya harus memutuskan dari hal-hal dua yang benar ini yang paling benar di antara dua yang benar ini. Tentunya keputusan saya ini yang namanya keputusan akan saya nanti kaji ulang kembali. Tidak serta-merta keputusan itu tidak ada yang mutlak. Iya. Benar itu nggak ada di dunia ini, nggak ada. Sehingga ketika di situ di perjalanan itu perlu saya kaji ulang, maka keputusan itu bisa suatu saat itu bisa saya ubah seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk yang keempat nih Pak, tadi Bapak menyampaikan ada beberapa langkah, di antaranya mengkaji ulang ulang keputusan yang telah Bapak ambil. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika, Pak? Dalam hal ini adalah kasus dilema etika ya? Dilema etika. Jadi pengambilan keputusannya itu yang paling efektif itu bagaimana? Hal-hal atau kiat-kiat apa saja supaya pengambilan keputusan dilema etika ini bisa efektif? Gitu ya? Iya. Nah, biasanya kalau seperti itu saya harus yang pertama jelas mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dulu ya, yang relevan dengan situasi kondisi itu. Terus juga saya juga harus karena sebuah keputusan itu butuh pengujian ya, saya juga harus melakukan pengujian. Dalam hal ini adalah pengujian benar atau salahnya. Nah, setelah pengujian itu nanti saya baru mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu juga saya di situ juga menguji lagi langkah ke berikutnya. Jadi kalau salah benar, ada juga yang satunya pengujian benar, lawan benar itu tadi yang dilema etika itu ya. Tapi saya tetap melakukan prinsip juga di dalam pengambilan ini. Saya tetap berpikir menggunakan prinsip penyelesaian dilema. Itu saya harus berpikir ada 3 ya kayaknya ya Bu ya. Nah, itu terkait dengan berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan maupun berbasis rasa pedulian itu. Nah, nanti langkah berikutnya saya investigasi opsi dilemanya. Baru setelah itu saya nanti memutuskan yang terbaik di antara yang baik. Terima kasih Pak, jawaban Bapak itu sudah sangat luar biasa sekali dan menambah wawasan saya juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang kendala-kendala atau tantangannya itu ada apa saja Pak? Kalau tantangan itu jelas gitu ya. Tantangan yang sering saya hadapi adalah ketika hati nurani ini muncul. Ada di situ rasa belas kasihan. Nah, ketika hati nurani muncul, ini sebenarnya merupakan godaan. Godaan bisa juga merupakan memang itikat baik, tapi kebanyakan masih banyak godaannya. Nah,
Di situ maka saya harus mengesampingkan yang namanya di situ hati nurani yang tidak bagus itu. Walaupun memang kadang-kadang keputusan itu pahit, akan ditemui dengan suatu yang pahit, tetapi sebuah kepahitan ini memang karena proses bagaimana upaya nanti saya mengambil keputusan yang terbaik. Oke, terima kasih. Berarti hati nurani dan perasaan juga ikut andil ya Pak, Iya. dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur yang Bapak terapkan itu seperti apa? Kalau jadwal itu kondisional, kondisional ketika memang keputusan itu harus hari itu terselesaikan, juga saya harus punya keyakinan hari itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Nah, kondisional dalam hal ini ketika memang keputusan itu bisa ditunda karena suatu hal, mungkin karena kesibukan ataupun hal yang lain, kenapa tidak kita tunda? Tapi penundaan ini adalah dalam rangka karena masih ada waktu dan dampak dari penundaan ini tidak ada gitu. Nah, terkait dengan prosedur itu, prosedur dari pengambilan keputusan itu seperti tadi saya sampaikan di awal, saya tetap harus awal adalah mengkaji, mengetahui sisi dari dampak-dampak sebuah pengambilan keputusan itu juga harus saya kedepankan. Pada intinya yang saya terapkan adalah saya harus hati-hati di awal bagaimana supaya nanti di dalam pengambilan keputusan tidak ada rasa di situ gelo nangguri Kecewa ya Pak tadi. Iya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, kalau faktor ataupun orang yang bisa membantu jelas Bu, kita bekerja itu kan tidak sendiri, apalagi di sekolahan itu sebuah sistem kolaborasi ini sangat dibutuhkan dan sangat penting, sehingga saya di dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya akan bekerja sama dengan rekan, dengan teman-teman, terutama rekan-rekan yang senior. Itu pasti mereka itu pasti secara tidak langsung usia maupun kemampuannya itu pasti lebih daripada kita, karena mereka pengalaman di dalam kehidupan itu lebih banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan yang sebaya dengan kita atau katakan usia di bawah kita itu juga harus kita berdayakan. Intinya adalah kolaborasi, dan di situ ada sebuah komitmen karena ini sebuah institusi sekolah, keputusan itu adalah keputusan bersama. Maka saya harus membangun sebuah komitmen bagaimana teman-teman ini bisa berkontribusi sehingga nanti keputusan yang diambil saya sebagai pemimpin di sekolah ini tidak ada di belakang dampak lebih luas. Terima kasih Pak. Berarti ada kolaborasi dan komitmen antar warga sekolah gitu ya Pak. Terakhir juga tidak menutup orang-orang luar juga bisa kita gitu, ajak, Pak. Iya. Karena kita kan punya di sini ada pengawas sekolah, ada komite, terus ada juga di sekolah itu pemuka agama yang mungkin bisa membantu di dalam solusi dari pengambilan keputusan. Itu seperti itu. Semua kita gunakan untuk kita manfaatkan untuk pengambilan sebuah keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Kalau menurut saya keputusan dilema etika itu adalah keputusan memang harus, dan itu memang harus kita putuskan, tetapi juga membutuhkan sebuah pertimbangan
situ kita juga membutuhkan orang lain, sehingga di dalam pemutusan sebuah dilema ini jangan sampai ketika memutuskan itu kita salah arah. Salah arah dalam hal ini adalah gelombang hari tadi kami menyampaikan gelombang jiwa di belakang, sehingga tidak awal harus betul-betul kita telusuri dampak dari pengambilan keputusan, dan keputusan ini tidak ada yang keputusan itu akan selalu benar selamanya. Yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlu dikaji ulang juga Bu, keputusan yang sudah kita ambil ini apakah memang masih layak. Tidak menutup kemungkinan ketika di perjalanan keputusan ini dapat kita ubah dengan situasi dan kondisi, pertimbangan maupun yang lain. Itu Bu yang mungkin dapat saya ambil dari percakapan hari ini. Pada intinya di dalam memutuskan suatu persoalan dilema, jangan hanya sepintas tapi berbagai segi, dari katakan dari bawah, dari teman-teman kita, dari senior-senior kita, itu juga perlu kita ambil bagaimana mereka memberikan masukan kepada kita. Ada kolaborasi lah Bu. Terima kasih sekali Pak atas penyampaian atau jawaban-jawaban Bapak yang telah diberikan kepada saya, dan ini akan menjadi suatu ilmu tambahan bagi saya tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan dilema etika yang sesuai atau yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, senang. Terima kasih ya Bu telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu terkait bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah Ibu tentang keputusan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian nanti ada 8 pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Mohon bantuannya ya Bu, supaya saya dapat menambah pengalaman saya tentang bagaimana mengambil suatu keputusan. Baik Bu, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Mega, terima kasih sekali. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bu Mega terkait pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral di sekolah kami SD Negeri Keseneng Kecamatan Mojokerto. Dalam pengambilan keputusan, kami terlebih dahulu melakukan koordinasi yang saya lakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti ada guru, ada komite sekolah, ada juga stakeholder terkait, yaitu yang dekat di sini yaitu dengan pemerintah desa. Akan tetapi kami melakukannya tergantung apakah waktu itu mendesak atau tidak. Kalau dilaksanakan dengan stakeholder terkait, apabila kami bisa langsung memutuskan mengambil keputusan yang tepat, kami biasanya langsung bermusyawarah dengan mereka. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan di sekolah kami di SD Negeri Keseneng, apabila ada kasus yang sama-sama benar, kami biasanya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah itu kami melakukan pertimbangan yang matang, baru
kami memerlukan baru kami mengambil keputusan dengan berpikir jernih, musyawarah untuk mufakat untuk kebaikan bersama tanpa menyakiti pihak lain. Berarti kalau boleh saya simpulkan, langkah pertama itu ada identifikasi masalah dengan mengumpulkan beberapa fakta yang relevan ya. Mengumpulkan fakta yang relevan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Langkah-langkah kami di SD Negeri Kesenau dalam mengambil keputusan biasanya yang pertama kami menerima keluhan atau komplain dari pelapor, kami tampung, kami tanggapi keluhan tersebut, kami mengucapkan terima kasih karena dia sudah terbuka, sudah menyampaikan aspirasinya. Terus kami membuat penjelasan sementara. Terus kami menjamin keluhan tersebut akan kami tidak lanjuti. Kami musyawarahkan dengan rekan guru, kami musyawarahkan dengan stakeholder terkait menindaklanjuti kasus tersebut. Terima kasih. Jadi ada beberapa langkah ya Bu. Kemudian dari beberapa langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yaitu yang pertama, kami masalah yang besar kami tidak anggap besar, kami menyederhanakan masalah yang pertama. Terus yang kedua, kami mencoba berpikir dengan kepala dingin, kami mengendalikan emosi. Terus kami membangun sistem filter. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti tadi kan sudah disampaikan tentang hal-hal yang paling efektif. Nah, tantangannya itu kemudian apa ya? Tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, parameter suatu keputusan yang tepat akan terlihat pada lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, yang di belakangnya tidak menyertai gejolak setelahnya gitu. Di antaranya tantangan yang saya alami dalam pengambilan keputusan itu menyangkut perasaan kolega kita, perasaan teman, perasaan murid. Contoh di sekolah kami, rasa tidak enak atau rasa tidak nyaman apabila tidak menaikkan murid. Terus mengetahui kondisi keluarga, kondisi psikologis, kondisi keuangan itu menjadi dilema tersendiri bagi kami dalam mengambil keputusan ke depan. Jadi intuisi dan perasaan juga merupakan tantangan yang paling besar ya Bu. Perasaan. Terima kasih. Perasaan. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikannya? Kalau tata cara secara baku tidak ada, tetapi kami menyelesaikan masalah itu tergantung besar kecilnya kasus. Kalau kasus itu kasus anak bermain gitu, masalah bullying langsung kami selesaikan di tempat kejadian. Tetapi kalau masalah-masalah yang kami butuh masukan ataupun masalah kita anggap yang rumit gitu, kami memerlukan telaah, kami koordinasikan dengan dimusyawarahkan dengan rekan guru atau komite atau bahkan ke pihak pemerintah desa. Jadi ada skala prioritas ya Bu untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Kemudian yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika?
faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan itu yang pertama faktor emosional, kita harus menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Terus yang kedua faktor rasional, yaitu berdasarkan pada pengetahuan orang-orang yang orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan konsekuensinya. Yang ketiga praktikal, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan seseorang untuk menilai potensi diri dan kepercayaan diri melalui kemampuan bertindak. Gitu. Terus interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada, hubungan antar satu dengan yang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Terus yang terakhir faktor struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Terima kasih Bu, sangat jelas sekali. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa yang dapat Ibu ambil dalam kesimpulan mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu ya. Pembelajaran yang saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika yaitu semua keputusan yang diambil itu harus berdasarkan musyawarah, mufakat, dan untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat. Terus yang kedua, harus mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Dari wawancara ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik bagi saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sehat selalu Bu. Sama-sama Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.